Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, bagaimana caranya kita menggunakan ilmu ini di dalam mengenal dan sampai kepada Tuhan? Tentu saja melalui observasi, pengamatan. Kemudian melalui pengalaman, empirisme, kita melakukan satu praktek, kita melakukan satu penelitian, dan juga kita menggunakan akal logis kita, akal sehat kita, di dalam memahami apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita lakukan, itu kita olah dengan pikiran-pikiran yang bersih, pikiran-pikiran yang sehat. Kita bisa melihat bagaimana proses mencari Tuhan melalui pendekatan observasi empirik dan rasional itu pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Suatu waktu Nabi Ibrahim bertanya, siapa sebenarnya Tuhan itu? Karena di dalam masyarakatnya waktu itu, penyembah-penyembah berhala menganggap berhala itu sebagai Tuhan. Sehingga Nabi Ibrahim ingin bertanya, siapa sebenarnya Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, maka Nabi Ibrahim mulai melakukan observasi. Kita bisa baca di surah Al-An'am, ya, ayat 76. Nabi Ibrahim ketika di waktu malam yang gelap gulita, maka dia melihat bintang lalu bertanya, apakah ini Tuhanku? Ketika bintang itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam, berarti ini bukan Tuhan. Kemudian selanjutnya, pada malam ketika dia melihat bulan, Nabi Ibrahim bertanya, inikah Tuhanku? Tapi setelah bulan ini pun terbenam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhanku, dan saya orang yang sesat kalau mempercayai bulan ini sebagai Tuhan. Karena itu kita selalu mohon petunjuk kepada Allah agar kita tidak tersesat. Kemudian di pagi hari, ketika matahari terbit, Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar terang, lebih terang dari bintang, lebih terang dari bulan. Matahari jauh lebih terang, bersinar, menyinari permukaan bumi. Nabi Ibrahim bertanya, inikah Tuhanku yang lebih besar? Namun ketika matahari ini terbenam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhanku, karena dia terbenam. Dan Nabi Ibrahim berdoa bahwa mohon agar dibebaskan oleh Tuhan di dalam hatinya syirik, mempersekutukan Tuhan dengan segala apapun. Nah, saudara sekalian, ini adalah proses ilmu pengetahuan. Ada observasi, ada empirik, ada rasionalisme, yang kemudian mengantarkan pada satu kesimpulan. Karena itu di dalam
ilmu pengetahuan. Kita jangan hanya menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk membangun kehidupan kita, tapi ilmu ini adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Ilmu ini adalah jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itu ilmu yang benar adalah ilmu yang digunakan dengan nama Allah. Ilmu yang membaca alam semesta dengan nama Allah. Ilmu yang dimanfaatkan dengan nama Allah. Ilmu yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Jadi sekalian, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak menyampaikan kita kepada esensi kehidupan ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maka ilmu itu tidak akan menyelamatkan kita. Mungkin di dunia ini Anda bisa berhasil, tapi ilmu itu tidak mengantarkan kita untuk sampai kepada kehidupan yang hakiki, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhir. Nah, saudara sekalian, inilah pentingnya kita mengenal Tuhan melalui ilmu pengetahuan, apapun jenis ilmu yang kita miliki. Tingkatkan terus ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita amalkan, sekaligus menambah dan terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.